Om Swastiastu. Jangan lupa like, komen, subscribe, tonton videonya sampai habis, dan bagikan. Dalam agama Hindu sendiri itu juga sudah disebutkan Mas dalam cara-cara kita beriatnya. Harus seperti apa sih beriatnya itu sendiri? Nah, sedangkan di agama Hindu sendiri itu beriatnya itu tidak ada tuntutan Mas. Jadi sebenarnya ada ajaran agama kita yang sudah ada dasarnya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kita beriatnya itu sudah ada dasarnya sendiri. Jadi ajarannya itu ada di Bhagavad Gita, Sloka 9, ada di Sloka 26. Di situ disebutkan seperti ini Mas. Siapapun yang dengan sungguh-sungguh mempersembahkan kepadaku walaupun seteguk air, sebiji-biji buahan, terus yang kedua ada seuntai bunga, terus juga dengan hati yang tulus ikhlas, itu akan diterima Mas. Jadi walaupun kita mempersembahkan seteguk air, sebiji buah-buahan, seuntai bunga, tapi kita persembahkan dengan tulus ikhlas. Itu akan diterima oleh Ida Sang Hyang Widi. Ya, berarti intinya memang apapun yang kita persembahkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa itu harus didasari dengan rasa yang tulus ikhlas. Benar sekali. Percuma kalau kita melaksanakan apapun dengan segala kemewahannya, kalau kita tidak dasar dengan tulus ikhlas ya percuma kan gitu. Karena ya Ida Sang Hyang Widi kan punya segalanya gitu loh ya kan. Gak mungkin kita kasih buah-buahan. Kalau kan apa ya, materi itu bukan suatu hal yang apa sih berarti gitu bagi Sang Hyang Widi, karena dia punya segalanya. Yang penting apapun mungkin yang beliau inginkan ya pasti sudah ada kan gitu. Ya mungkin beliau dasarnya sudah, tulus ikhlas adalah rasa bakti. Dia sudah punya itu sendiri. Ya. Kemudian Mas, kalau itu tadi kan kita tentang memang dasar kita melaksanakan niatnya ya. Kalau secara umum sih apa sih tujuan kita beriatnya itu sebenarnya? Nah, tujuan kita beriatnya yang pertama yang kita kenal tadi Mas ya, 3 hutang itu sendiri, yaitu ya kita yang pertama itu membayar hutang kita Mas kepada para dewa, kepada resi, kepada para pitara. Dan yang kedua di situ ada ini Mas, ada unsur-unsur lain dalam pertujuan beriatnya itu sendiri. Jadi beriatnya itu ada banyak sekali tujuannya sebenarnya. Jadi yang pertama yang tadi itu membayar hutang kita. Yang selanjutnya ada memohon waranugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa. Terus yang ketiga menciptakan keseimbangan tadi yang sudah saya jelaskan tadi, menjaga keseimbangan bumi itu sendiri. Jadi kita bisa beriatnya. Jadi memang pada intinya kita melakukan niatnya itu adalah sebagai rasa wujud terima kasih kita lah kepada Ida Sang Hyang Widi, bisa ke Ida Sang Hyang Widi Wasa, kepada para resi, ya tergantung dari aspek apa tadi, macam-macam niatnya tadi kan gitu. Berarti kita langsung, misalkan kita udah tahu tadi ya, belajar tentang apa namanya tadi, landasan unsur-unsurnya segala macam. Kalau nggak salah itu ada macam-macam niatnya itu ada berapa sih? Ada 5 kayaknya. Ya, untuk apa ya? Macam-macam niatnya itu ada 5 dalam ajaran agama Hindu itu ada 5 Mas. Disebut dengan pancayatnya. Nah, ada 5 jenis niatnya. Yaitu yang pertama itu adalah dewayatnya, yang ditunjukkan kepada para dewa. Nah, yang kedua ada resiatnya, niatnya yang ditujukan pada para resi yang sudah saya jelaskan tadi ya, yang di awal. Yang ketiga ada manusiayatnya. Yang keempat
Oh, udah kelima ya, keempat ya Mas ya. Nah, tadi pada dewayatnya, Dewayatnya, ya, resiyatnya, kemudian fitrayatnya, manusiayatnya, butayatnya. Nah, di sini juga banyak muncul pertanyaan-pertanyaan Mas. Loh, manusiayatnya dan butayatnya, kenapa harus dikasih persembahan gitu? Atau yatnya itu luas Mas. Persembahan itu bukan berarti kita melakukan persembahan gitu ya, enggak. Nah, kenapa kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu memang banyak banget Mas. Jadi kita kadang yang manusia awam atau orang-orang awam itu kadang bingung karena kita jarang mempelajari hal-hal itu gitu, yang sedalam itu. Nah, di sini saya jelaskan lagi. Yang pertama tadi ya, yang dewayatnya yang ditujukan kepada para dewa, resiyatnya itu ditujukan kepada resi atau orang-orang suci. Terus yang ketiga ada fitrayatnya, yang keempat ada manusiayatnya, yang kelima ada butayatnya. Nah, untuk yang biasanya ditanya itu Mas, itu ada di fitrayatnya, manusiayatnya, sama di butayatnya. Kalau di manusiayatnya itu sendiri di fitrayatnya itu biasanya kita di Banyuwangi itu sendiri itu biasanya kalau misalnya ada orang meninggal itu kita melaksanakan fitra puja Mas ya, fitra puja. Nah, ya itu seperti itu wujud kita beriatnya atau mendoakan para pitara itu sendiri. Jadi seperti itu wujud beriatnya kita. Jadi itu salah satu wujud daripada fitrayatnya sendiri. Iya. Terus untuk manusiayatnya, nah, kenapa manusiayatnya itu harus ada gitu kan? Itu yang pertama dari kita lahir itu Mas. Kita kan ada dari masih bayi lah, bayi di dalam perutnya. Kalau istilah orang Jawa itu yang 3 bulanan, terus tingkepan. Biasanya dari 3 bulan sih. Tingkepan, telon terus iya, seperti itu. Nah, itu juga termasuk wujud kita dalam melaksanakan manusiayatnya. Nah, tujuannya apa? Ya memohon waranugraha itu Sang Hyang Widi supaya kelak anak yang di dalam kandungan hingga dewasa itu sendiri menjadi manusia atau anak yang suputra. Nah, terus yang selanjutnya Mas, itu butayatnya. Butayatnya kita kok harus melaksanakan atau mempersembahkan yatnya kepada para buta. Nah, bukan itu muncul suatu pertanyaan juga Mas. Sepertinya kayak begini, muncul pertanyaan seperti ini biasanya sih. Memang orang Hindu itu butakala gitu. Ya, menyembah butakala atau bersekutu dengan butakala. Kita tidak seperti itu Mas. Dalam ajaran agama Hindu gitu ada 3. Itu ada Ayo. Tri apa Mas? Yang mana itu Mas? Yang 3 hubungan baik kepada Ide Sang Hyang Widi. Oh, itu Tritakara sama manusia ya. Masnya sudah tahu sebenarnya ini ya. Agak lupa dikit lah Mas. Lupa dikit. Sebenarnya ngetes aja. Ngetes atau lupa Mas? Ya monggo. Jadi itu ada Trihitakarna Mas. Jadi Trihitakarna itu ada 3 hubungan baik ya. 3 hubungan baik itu sendiri. Itu yang pertama ada hubungan baik dengan Ide Sang Hyang Widiwasa, yang kedua ada manusia. Yang ketiga kepada budayatnya. Nah, ya kita saling bagaimana ya Mas ya? Saling mengayomi. Jadi tidak ada unsur saling senggol. Jadi kita selalu mengayomi atau ya memang mungkin berhubungan baik lah. Bukan bersekutu, berhubungan baik. Jadi biar ya istilahnya mungkin ya bisa keseimbangan tadi lah. Menjaga keseimbangan dunia itu sendiri. Selain itu juga kita saling menghargai ciptaan Ide Sang Hyang Widi itu sendiri. Jadi kenapa kita ada budayanya? Ya seperti itu Mas. Kita bukan kita memusuhi ciptaan Tuhan, karena budayanya itu sendiri juga ciptaan Tuhan itu sendiri, atau ciptaan Ide Sang Hyang Widi itu sendiri. Jadi kita selalu memberikan bagian lah, gitulah, mengayomi seperti itu. Jadi biar tidak mengganggu kita.
Ya mungkin emang tadi harus apa ya, dalam ajaran kita mungkin ada salah persepsi lah mungkin dari teman-teman yang lain kan melihat kok sangat wajar Mas, karena mereka belum tahu tentang ajaran kita itu sendiri seperti apa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, wah orang Hindu menyembah buta kala gitu kan, itu sangat awam, sangat umum. Jadi kita tidak harus kaget. Jadi kita jawab aja. Jadi itu seperti itu. Kita mengayomi ciptaan ide Sang Hyang Widi sendiri. Memang itu mungkin salah satu pertanyaan lah dari sekian banyak pertanyaan yang sering dilontarkan oleh teman-teman dari teman-teman yang lain itu memang ini kok seperti ini sih kan gitu. Katanya kok menyembah berhala atau segala macam, atau mungkin terlalu menyembah buta kala segala macam kan. Karena kalau kita kembali ke konsep Trihita Karana yang kita punya kan gitu, memang kita harus menjaga segala macam segala hubungan kita dari kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, kemudian sama manusia, kemudian kepada para buta kala ya kan. Memang kalau dari dalam itu memang nggak ada salahnya kita untuk menjaga keseimbangan alam semesta tadi kan gitu. Berarti, ya sih menarik sih kalau itu Mas. Memang mungkin buat teman-teman lah bisa buat referensi seperti itulah untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman yang lain yang bertanya kepada kita kan untuk masalah itu. Ya memang kemudian itu kan Mas, kalau untuk dasar kita tidak udah dijelaskan tadi ya, dasar. Kemudian kalau kita kan melaksanakan niat itu kan tidak asal-asalan dalam artian yang penting niatnya kan gitu. Dan sekedar melaksanakan kewajiban gitulah kan, nggak semacam itu kan. Mungkin adalah kualitas atau pelaksanaan niatnya yang baik itu seperti apa sih? Untuk niatnya itu sendiri yang baik itu seperti apa? Ada nggak yang misalkan di Bhagavad Gita atau di mana itu disebutkan seperti itu? Untuk kualitas niatnya itu sendiri, nilainya Mas ya. Istilahnya kalau kita pada umumnya itu nilai kita melaksanakan niatnya. Itu juga ada nilainya gitu. Menurut Bhagavad Gita sloka 17 bab 17 sloka 11 itu. Sloka 11 kalau nggak salah Mas ya. Sloka 11 sampai 12. Itu menyebutkan ada tiga nilai lah, atau tiga kualitas dalam kitab Priyatnya. Yang pertama itu adalah satwika yatnya. Itu berdasarkan sastra agama Mas. Jadi yatnya yang berdasarkan sastra agama. Kalau misalnya nih dalam upacara Pelaspaspura atau Prayascita atau yang lain-lain, atau pernikahan apa wiwahan, itu juga ada aturannya, acuan untuk beriatnya itu bantennya lah istilahnya. Bantennya seperti apa gitu kan, udah ada itu yang disebut dengan satwika yatnya. Jadi berdasarkan sastra ada gitu. Berarti memang landasannya itu harus ada gitu kan. Jadi nggak boleh asal-asalan lah seperti itu. Seperti itu. Jadi itu ada. Terus yang kedua itu ada rajasika, itu berdasarkan kemegahan Mas, seperti itu. Wah, saya harus besar. Itu juga ada nilainya, walaupun mereka benar sih, tapi mungkin kurang ada nilainya. Ada nilainya. Terus yang ketiga ada tamasika. Tamasika itu Mas, itu tidak tahu apa-apa. Jadi asal-asalan saya beriatnya seperti ini. Itu juga ada nilainya, ada kualitasnya juga. Seperti itu. Jadi memang ada macam-macam lah. Kita harus benar-benar. Jadi seperti ini Mas. Kalau kita seperti berjalan lah Mas ya. Kita kalau misalnya berjalan menuju suatu tempat, kalau misalnya kita sudah tahu, kita baca arah jalannya, itu juga akan ketemu gitu. Jadi, ketemu apa yang kita tuju itu ketemu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita berjalan ke suatu tujuan tapi tidak tahu jalannya, arahnya kemana, harus seperti apa, naik apa, gitu kan, nanti kan lama lah kita nyampe. Mungkin analoginya seperti ini. Mungkin kalau misalkan kita mau katakanlah ke Banyuwangi kota lah ya, dari sini ke sana. Kalau kita misalkan asal-asalan, misalnya jalan kaki lah, jangan ke sana. Atau katakanlah, pokoknya datang ke sana lah, nanti kejuaraan nyampe gitu kan. Ya pasti kita nyampe ke sana, tapi kan waktu kemudian resiko apa yang kita hadapi kita kan nggak tahu. Beda kalau kita misalkan punya acuan, kita pakai Google Map misalkan. Nanti ke sana, habis ini ke sana, jarak waktu segini.
kita kan udah ada waktu, ternyata dari tempat kita ke banyak kota ternyata ada katakanlah 2 jam seperti itu. Mungkin analoginya seperti itu, bisa dikatakan seperti Iya, itu. seperti itu. Iya benar-benar. Jadi mungkin kalau asal-asalan ya apa yang kita, apa ya percuma lah, kembali ke asalnya, percuma kita melakukan hal itu kan, seperti itu mungkin. Ya, menarik sekali Mas pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita bahas tentang ayatnya yang memang menurut saya sangat penting dan nggak bisa dilepaskan lah dari kehidupan kita sebagai umat Hindu setiap hari. Dan Mas, untuk yang terakhir ini mungkin ada kesimpulan tentang bahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk kesimpulan di episode kali ini ya, jadi untuk kedepannya dalam beriatnya itu kita adalah yang pertama yaitu berdasarkan rasa yang tulus ikhlas. Dan yang paling penting Mas ya, jadi kita beriatnya itu bukan keharusan Mas, bukan paksaan, tapi kewajiban kita. Jadi kita melaksanakan yatnya itu setiap hari itu adalah kewajiban kita sebagai umat Hindu. Nah seperti itu Mas. Jadi memang kita sebagai umat Hindu harus, ya bukan keharusan, berarti kewajiban dalam artian memang muncul dari kesadaran kita, Ya, seperti itu ya. Seperti itu Mas. Ya, benar sekali. Ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara ya share, like, dan juga komen di setiap postingan kami. Dan jangan lupa kalian juga bisa berdiskusi di kolom komentar, dan mungkin nanti kalau misalkan ada topik yang menarik bisa kita diskusikan kita buatkan konten untuk diskusikan topik yang kalian diskusikan di kolom komentar. Dan terima kasih telah menyaksikan acara kita pada kesempatan hari ini. Dari saya tutup dengan menjawab Paramasanti. Om Santi 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 Om.